Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Purnama Islamia dari kelas PAK 2022A Prodi S1 Pendidikan Akuntansi jurusan Pendidikan Ekonomi tahun 2022. Video ini dibuat untuk menyelenggarakan UTS semester 2 mata kuliah literasi digital. Nah, sebelum kita melangkah untuk mengetahui jurnal umum dan jurnal khusus lebih lanjut, mari kita ketahui mengenai pengertian jurnal umum terlebih dahulu. Jurnal umum sendiri yaitu segala bentuk transaksi bisnis dari perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jurnal umum sendiri merupakan tahapan yang pertama kali dilakukan setelah melakukan analisis transaksi, yaitu tahap pencatatan. Misalnya, dalam suatu perusahaan A ingin mencatat semua transaksi yang terjadi pada periode Desember 2022. Disitulah transaksi yang kemudian dicatat dalam jurnal umum. Nah, sedangkan jurnal khusus yaitu merupakan sebuah jurnal yang dirancang dan dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi yang sifatnya sama dan sering terjadi secara berulang-ulang. Jurnal khusus dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Jadi, kuncinya adalah berada di jenis transaksinya. Misalnya, transaksi A hanya dicatat di jurnal A, transaksi B hanya dicatat di jurnal B, dan seterusnya. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham mengenai apa sih perbedaan yang menjorok pada jurnal umum dan jurnal khusus itu, jurnal umum digunakan pada perusahaan yang berskala kecil, sedangkan jurnal khusus digunakan dalam perusahaan yang berskala besar. Namun, pada jurnal khusus ini dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal pembelian. Dan yang keempat, jurnal penjualan. Setelah kita mengetahui pengertian dari jurnal umum dan jurnal khusus, mari kita ketahui mengenai perbedaan-perbedaan dari jurnal umum dan jurnal khusus yang lain. Perbedaan dari fungsi, yaitu perbedaan yang kedua juga bisa dilihat dari fungsi. Jurnal umum memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi analisis, fungsi pencatatan, fungsi historis, dan fungsi informatif. Biasanya, pencatatannya juga akan dilakukan pada setiap transaksi. Jadi, setiap transaksi yang terjadi pada hari ini bakal langsung dicatat ke jurnal umum. Sedangkan fungsi jurnal khusus yaitu di mana untuk mencatat transaksi di jurnal khusus dilakukan secara detail dan berbeda tergantung jenisnya. Pencatatannya juga dilakukan secara periodik, yaitu dilakukan secara akhir periode dan akhir bulan. Yang kedua dapat dilihat dari jenis. Satu ini bisa dibilang merupakan perbedaan yang paling menonjol di antara jurnal umum dan jurnal khusus, yaitu dilihat dari tabel. Tabel jurnal umum hanya satu. Ini membedakan kalau jurnal umum hanya memiliki satu jenis saja, berbeda dengan jurnal khusus yang memiliki 4 jenis, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian. Jadi setiap transaksi yang dicatat pada jurnal khusus harus sesuai dengan transaksinya. Jadi pada intinya pencatatan jurnal umum biasanya digunakan oleh perusahaan kecil yang belum banyak memiliki transaksi.
Sedangkan jurnal khusus lebih banyak digunakan oleh perusahaan besar yang berskala besar dan memiliki transaksi sejenis dan terjadi berulang-ulang. Contoh pencatatan dalam jurnal umum. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Di situ terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Sedangkan contoh pencatatan dalam jurnal khusus. Nah, supaya kalian gak penasaran bagaimana sih bentuk tabel dari jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum sendiri memiliki 5 kolom tabel, yaitu tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit, seperti pada gambar di samping. Sedangkan pada jurnal khusus berisi beberapa kolom. Nah, saya beri contoh pada jurnal khusus penerimaan kas. Di situ terdapat kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, dan di kolom debit terdapat 2 kolom lagi, yaitu kolom kas dan potongan penjualan. Sedangkan dalam kolom kredit terdapat 3 kolom, yaitu piutang, penjualan, dan akun lainnya. Nah, itulah beberapa perbedaan dari jurnal umum dan jurnal khusus. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.